Billah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah petang ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian pekanan kita yang petang ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Agus Setiawan. Nafa'an Allah bi ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfih. Kita akan mengambil tema jebakan syaitan terhadap orang yang ingin syuhud. Wah, menarik sekali ini Ustadz temanya. Kita alhamdulillah karena habis maghrib waktu Oman, jadi kita nggak punya semacam limitasi waktu, tergantung Ustadz kira-kira berapa lama untuk menyelesaikan materi ini dan mungkin sedikit waktu untuk tanya jawab. Afdal Ustadz untuk segera memulai kajian. Oke, matur suwun Pak Irsyad. Mohon izin semua para sepuh yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian di Oman dan juga jamaah di mana saja berada. Ini walaupun pengajian online di Oman tapi auranya adalah aura dunia. Saya lihat ada jamaah yang hadir dari Indonesia, ada jamaah yang hadir dari Australia, ada juga di Indonesia juga ada beberapa daerah. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di waktu malam Oman dan juga di Indonesia melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Malam hari ini Allah pertemukan kita dalam suasana keilmuan, dalam suasana ketaatan. Kita berjumpa, saya dengan Pak Friza ini udah sekian tahun ya. Istri titip salam untuk istri Pak Friza dan juga para perindu surga yang ada di Oman dan juga tentunya para perindu surga yang menyimak di ruang Zoom ini. Dan yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sehat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu yang menjadi bekal dalam amal-amal kita, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an tentang bagaimanakah tingkah laku daripada iblis dan juga setan untuk memperdaya manusia. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam karya beliau yang sangat monumental, Talbis Iblis, atau yang diterjemahkan dengan perangkap ataupun jebakan setan. Beliau mengatakan bahwa hampir seluruh lapisan manusia ini menjadi ancaman daripada jebakan-jebakan setan. Entah itu mereka yang senang dengan ahli filsafat, entah itu mereka para ahli fikihnya, entah mereka yang memiliki akidah dan keyakinan yang menyimpang seperti Khawarij, seperti Rafidhah dan lain sebagainya.
di salah satu bab yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi adalah bahwa beliau menjelaskan untuk orang-orang yang ingin zuhud juga ternyata tidak luput daripada godaan dan juga perangkap-perangkap setan dan iblis ini. Inilah yang akan kita bahas. Selain diambil rujukannya dari kitab Talbis Iblis, saya juga akan hadirkan bagaimanakah bantahan dan jawaban, bagaimanakah positioning menurut Al-Quran dan Sunnah, serta pandangan dari para ulama dan juga para salafus soleh berkaitan dengan apa yang menjadi perangkap dan jebakan setan itu. Hadirin-hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya tambahkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk waspada dari jebakan dan perangkap setan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kana syaitanu lil insani khadzula, dan adalah setan itu tidak mau menolong. Dalam terjemahan yang lain, dan adalah setan memang berkhianat kepada manusia. Tadi saya khutbah Jumat di Masjid Departemen Keuangan. Saya berbicara tentang 4 penyesalan manusia yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya. Di antara penyesalan manusia adalah bagaimana manusia menyesal karena telah melalaikan Al-Quran. Karena mereka terpedaya, tergoda, tersesatkan oleh setan. Alhamdulillah. Ya. Setan menggoda manusia, setan menyesatkan manusia, setan menyibukkan manusia dengan hal-hal yang lain sehingga lalai daripada Al-Qur'anul Karim. Tapi apa yang terjadi? Setan kemudian lepas tangan. Alhamdulillah. Setan kemudian lepas tangan dari manusia. Setan tidak mau bertanggung jawab karena memang masing-masing dari kita, masing-masing antara setan dengan manusia akan mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Tapi di ujung daripada surat Al-Furqan ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa kana syaitanu lil insani khadzula. Memang setan itu berkhianat kepada manusia. Apa berkhianatnya kepada manusia? Setan ketika menggoda manusia, ketika kemudian menyesatkan manusia dengan bisikan-bisikan yang indah, dengan bisikan-bisikan yang seolah-olah ini adalah hal yang betul, seolah-olah ini adalah hal yang benar, bagaimana kemudian berkolaborasi dengan nafsu manusia. Tapi di ujung, setan tidak mau mengakui itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala secara tersirat minta kepada kita untuk waspada dari jebakan-jebakan syaitan. Begitu juga hadirin khotal iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Shad ayat 82. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara pada ayat sebelumnya tentang bagaimanakah Allah murka kepada iblis. Lantaran Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Para ulama mengatakan ini adalah sujud penghormatan dan bukan sujud menyembah, bukan. Dan yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud menghormat kepada Adam alaihissalam, bukan sebagai ibadah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Iblis menolak bahkan sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis daripada surga. Ketika iblis diusir dari surga, bukan mengakui kesalahannya. Justru iblis mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Lihat, ya. Iblis ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dia menjawab, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semua. Subhanallah. Ya. Ini Allah firmankan kepada kita agar kemudian kita waspada. Ya. Hadir-hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah cukup saya hadirkan 2 ayat ini. Lantas kita masuk bahwa bagaimanakah tipu daya setan, jebakan setan kepada orang-orang yang ingin zuhud. Ada banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memuji orang-orang yang memang zuhud daripada dunia. Tapi ini harus difahami secara utuh. Dan ternyata bukan saja
kita perlu memahami tentang zuhud secara utuh. Namun juga setan memberikan perangkap-perangkapnya. Setan membuat jebakan-jebakan kepada manusia sehingga dia merasa bahwa dirinya ini sudah mengarah kepada zuhud. Padahal ini jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada manusia. Ada beberapa jebakan setan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, dan kemudian saya hadirkan ayat-ayat yang kemudian menjawab daripada jebakan-jebakan tersebut. Yang pertama, hadir khotal iman rahimakumullah, bagaimana setan membisikkan kepada manusia bahwa tidak akan ada yang selamat nanti di akhirat kecuali dengan meninggalkan kehidupan dunia. Setan membisikkan ke dalam hati manusia, mempengaruhi pikiran manusia. Bagaimana kemudian mungkin diberikan contoh-contoh, lihat, ada orang yang kemudian sampai korupsi. Lihat, ada orang yang sampai kemudian berzina. Lihat, ada orang yang sampai begini dan begitu. Setan kemudian membisikkan, kalau engkau ingin selamat, tinggalkan dunia. Ini jebakan setan. Ya. Maka kemudian setan membisikkan, kalau demikian, bagaimana kita back to the nature. Ya. Bagaimana kemudian menyendiri di gunung. Uzlah. Ya. Mengasingkan diri dari manusia. Kita banyak ketemu manusia, jadi banyak ceritanya, jadi banyak gibahnya, jadi banyak dustanya. Udah, lebih baik kemudian ke gunung. Bagaimana menyendiri, uzlah dalam istilahnya. Ya. Kalau sekarang banyak juga mengatakan back to the nature. Bagaimana kembali ke alam dan lain sebagainya. Bahkan sampai setan membisikkan kepada mereka, orang-orang yang ingin zuhud, selain bagaimana meninggalkan kehidupan dunia, bahkan sampai meninggalkan ibu dan bapak mereka. Bahkan menelantarkan istri dan anak mereka. La haula wa la quwata illa billah. Ini jebakan yang pertama. Bagaimana Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menjawab tentang hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu dari kebahagiaan di negeri akhirat. Allah minta kepada kita untuk mencari bagaimana kebahagiaan di akhirat. Tentunya surga Firdaus yang teratas. Tapi Allah mengatakan, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Allah berpesan kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai engkau melupakan bagianmu daripada kenikmatan dunia ini. Hadir-hadir para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al-Quranul Azim atau yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, maka janganlah engkau melupakan dirimu dan bagianmu daripada kenikmatan dunia. Ini maknanya adalah istamil ma wahabakallahu min hadzal malil jazil wan ni'mah at-ta'ilah fi ta'ati rabbika wat taqarrub ilaihi bi anwa'il qurubat allati yahsulu laka biha thawab fid daril akhirah. Subhanallah. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa makna dari ayat tersebut adalah gunakan apa yang telah Allah anugerahkan untukmu dari harta, kenikmatan yang besar untuk taat kepada Tuhanmu dan membuat dirimu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ketaatan. Dengan ini semua, engkau dapat menggapai pahala di kehidupan akhirat. Jadi makna dari firman Allah yang mengatakan jangan lupakan bagianmu dari kenikmatan di dunia, kata Imam Ibnu Katsir adalah bahwa gunakan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dari harta, nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita untuk kemudian taat kepada Allah. Gunakan harta kita untuk bersedekah, gunakan harta kita untuk beribadah. Kita berangkat haji, kita berangkat umroh, bantu saudara kita. Ada saudara kita yang membutuhkan, bantu daripada orang-orang miskin. Kita lihat bagaimana kerabat kita dan lain sebagainya. Bagaimana kita peduli kepada anak yatim. Gunakan harta tersebut. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, ni'mal malus salih
lirrajulis salih, sebaik-baik harta yang baik yang ada di tangan orang yang soleh. Jadi makna jangan sampai engkau melupakan bagianmu dari kehidupan dunia ini artinya adalah gunakan apa yang Allah berikan kepada kita. Harta kita, apalagi yang Allah berikan kepada kita. Ilmu kita berikan. Ya. Bagaimana dengan ilmu ini jadi makin taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita apa? Jabatan. Gunakan jabatan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kemudian manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan yang kita miliki, kita bisa kemudian membuat peraturan. Bagaimana peraturan maghrib mengaji misalnya. Ya, dan kemudian ketika ini menjadi sebuah peraturan, ini akan diturunkan oleh Pemda kepada camat, kepada lurah, kepada RW, RT, sehingga kemudian menjadi sebuah keadaan yang bagus. Bagaimana menggunakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada Allah. Keluarga, Allah berikan kepada kita keluarga. Jadikan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau yaitu Taisir Taisir Karimul Mannan, ya, atau di sini dikatakan Taisir Al-Karimir Rahman, beliau mengatakan engkau telah menggenggam berbagai cara untuk menggapai kebahagiaan akhirat dengan harta. Yang harta tersebut tidaklah dimiliki selainmu. Harapkanlah dengan harta tersebut untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah nikmat dunia digunakan untuk memenuhi syahwat dan kelezatan semata. Jangan sampai pula lupa nasibmu di dunia. Yaitu Allah tidak memerintahkan supaya manusia menginfakkan seluruh hartanya. Tidak. Ya, sehingga lalai dari menafkahi apa yang wajib kita nafkahi. Istri kita, anak kita, orang tua kita. Tidak. Allah tidak minta itu. Allah tidak minta kita menginfakkan semuanya. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Tapi infakkanlah dengan niatan untuk akhiratmu. Bersenang-senang pulalah dengan duniamu. Namun jangan sampai melalaikan agama dan membahayakan kehidupan akhiratmu kelak. Ini yang Allah inginkan. Tapi setan menjebak manusia. Bagaimana setan menjebak manusia untuk kemudian merasa kalau pengen selamat tinggalkan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita agar jangan sampai melupakan dunia. Setan juga menjebak manusia agar ingin zuhud. Bagaimana mengisolir dari manusia, melakukan uzlah, mengasingkan diri, meninggalkan ibu dan bapak. Hadirin khotaliman rahimakumullah, setan mungkin membisikkan, lihat Nabi saja itu pernah berdiam diri di Gua Hira. Maka para ulama mengatakan, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berdiam diri di Gua Hira ini sudah dihapus dengan beliau diangkat menjadi Rasul. Tidak pernah didapati satupun riwayat setelah beliau mendapatkan perintah Allah sebagai seorang Rasul, tidak pernah didapat beliau melakukan lagi apa yang beliau lakukan pada saat di Gua Hira. Tidak ada lagi. Dan kemudian dirubah dengan syariat yang namanya i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, ini jebakan setan. Ya. Apalagi sampai meninggalkan orang tua. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raghma anfin, raghma anfin, raghma anfin." Raghma anfin ini artinya adalah sungguh rugi, sungguh celaka, ya, sungguh hina. Ya. Maka kemudian para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma au kilaihima thumma lam yadkhulil jannah. Sungguh hina, ya. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan raghma anfin itu maknanya hina, celaka, rugi. Artinya udah hina, udah celaka, rugi lagi. Siapa kata para sahabat? Nabi kemudian mengatakan yaitu orang yang masih berjumpa dengan kedua orang tuanya namun tidak menjadikan keduanya sebab untuk masuk ke dalam surga. Ya Allah, orang tuanya masih ada tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Bahkan setan membisikkan untuk kemudian menjauhi ibu bapaknya. Ya Allah,
bertentangan sekali dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, belum menyampaikan maksudnya untuk ikut dalam suatu jihad, maka Nabi SAW kemudian bertanya, apakah kedua orang itu masih hidup atau salah satu darinya? Maka orang tersebut mengatakan iya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, kembalilah fafihima fajahid, maka berbaktilah kepada orang tuamu dan itu sebagai jihadmu. Subhanallah. Jebakan yang berikutnya hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Bagaimana setan menjebak manusia yang ingin zuhud untuk jauh dari ilmu dan ulama. Gak perlulah dengan ilmu, ya. Buat apa kalau kemudian ilmu makin membuat otak manusia itu besar, makin banyak ilmu, makin kemudian jauh dari Allah. Lihat, ya. Dengan banyak ilmu jadi menghindar dari hukum Allah, dengan banyak ilmu malah kemudian tidak melakukan daripada amal-amal perbuatan. Setan membisikkan kepada orang-orang yang ingin untuk zuhud agar menjauhkan diri dari ilmu dan ulama. Udahlah, nggak usah ini, cukup. Yang penting itu begini. Begitu pandainya setan membisikkan kepada manusia. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Padahal kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim, berarti berada pada derajat yang puncak dalam kesahihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, Allah jadikan dia faham akan agama. Lihat ilmu, ya, ilmu. Bahkan Imam Nawawi ketika beliau mengomentari hadis tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, bagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, burung sampai kemudian, ya, mengepakkan sayapnya sampai ikan di lautan, bagaimana ridho dengan para pencari ilmu. Maka kata Imam Nawawi bahwa ketika kemuliaan mencari ilmu adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, wal iltihaq bil malaikatil muqarrabin, dan kemudian mendapatkan bagaimana restu daripada malaikat dan penduduk langit, maka itu sudah cukup untuk menjadi kemuliaan penuntut ilmu. Apalagi kata Imam Nawawi, sampai Allah jadikan makhluk-makhluk yang lainnya ridho kepada para penuntut ilmu. Entah itu burung-burung, entah itu ikan di lautan, ridho kepada para penuntut ilmu. Ini menunjukkan luar biasanya keutamaan orang yang menuntut ilmu. Bagaimana mungkin kemudian kita menjauhi dari para ulama? Bagaimana mungkin kita jauh dari ilmu? Sedangkan Islam mengajarkan kepada kita untuk berilmu. Coba lihat. Dalam sebuah ungkapan salafus soleh dikatakan, man kana billahi a'raf, kana lillahi akhwaf. Siapa yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan ilmu itu menjadikan kita lihat para ulama, para salafus saleh, mereka menjadi semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah ulama. Subhanallah. Tapi setan sekali lagi membuat perangkap, menjebak manusia yang ingin untuk zuhud agar meninggalkan ilmu, menjauhi ulama. Kenapa? Setan membisikkan, udah gak perlu pakai belajar-belajar, yang penting jebret-jebret, yang penting kita beramal. Setan kemudian menghiasi pikiran-pikiran dari orang-orang yang ingin zuhud. Coba lihat itu. Ya. Itu juga, waduh, ilmunya. Bisa baca kitab kuning. Lihat bagaimana ilmu itu. Tapi amalnya juga nggak ada. Setan memberikan contoh-contoh. Ya. Oknum-oknum yang ada dijadikan contoh oleh setan untuk kemudian menjebak manusia untuk meninggalkan ilmu dan ulama. Hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Jebakan yang ketiga adalah bagaimana setan menggoda manusia dan menjebak manusia untuk meninggalkan hal-hal yang mubah
Coba. Ya. Bagaimana setan itu sampai kemudian menggoda dan menjebak manusia untuk meninggalkan hal yang mubah. Bagaimana setan kemudian, wah udahlah, bagaimana kita tinggalkan, makan ditinggalkan, pakaian yang bagus ditinggalkan, makan yang bergizi ditinggalkan. Ya. Ini padahal perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang dibolehkan. Tapi bagaimana setan menjebak manusia untuk kemudian tidak menikmati dunia ini, padahal secara hukum dia adalah mubah. Ya. Makan yang enak, berpakaian yang baik, rumah yang, kalau kata orang Malaysia, selesa, rumah yang nyaman. Bagaimana setan menjebak manusia untuk kemudian, itu bikin kita lalai dari akhirat. Itu bikin kita lalai daripada ibadah, subhanallah. Setan memperdaya manusia sampai meninggalkan perkara yang mubah tadi saya katakan. Ya. Tidak makan, bagaimana tidak tidur, bagaimana, subhanallah. Hadir khotaliman rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amir bin Shu'aib an abihi an jaddih. Hadis ini diriwayatkan dari ayahnya yaitu Shu'aib, ya. Dan hadir khotaliman rahimakumullah, ini luar biasa. Satu keluarga itu jadi sahabat semuanya. Amirnya, ayahnya Shu'aib, ya, itu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana mereka meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'ami fihi ala abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka untuk melihat bekas dan tapak nikmat Allah pada hambanya. Allah suka. Allah berikan rizki kepada kita. Allah suka untuk kemudian kita bersyukur dengan kita tunjukkan makan itu yang sehat, ya, bergizi. Allah suka ketika Allah memberikan rizki kepada kita untuk kemudian kita berpakaian yang pantas. Allah suka ketika Allah memberikan nikmatnya kepada kita untuk kemudian melihat bagaimanakah rumah kita ini layak, nyaman. Tidak sampai kemudian istri dan anak putri kita sampai kemudian auratnya bisa dilihat orang dari luar dan lain sebagainya. Rumah yang nyaman untuk beribadah. Allah suka. Ya. Walaupun ada hadis-hadis yang kemudian mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan fitnah, artinya menjaga dari fitnah. Tapi para ulama mengatakan bahwa ya, kalau seseorang dilihat di sekelilingnya, ternyata di sekelilingnya ini orang berpakaian sederhana, orang menggunakan kendaraan yang sederhana, padahal dia mampu untuk berpakaian, padahal dia mampu untuk berkendaraan yang bagus lebih daripada orang-orang yang ada, namun kemudian dia tidak mau karena tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berpakaian seperti ini adalah mendapatkan pahala yang besar. Ya. Dia, mohon maaf ini, ya, Bapak Ibu yang lagi di Oman, Bapak Ibu saya lihat yang tadi ada dari Australia, ada yang dari Qatar, ada yang dari Kuwait, dari luar negeri atau dari Indonesia, ada yang cukup mampu. Ketika kemudian kita pulang ke Indonesia atau yang di Jakarta pulang kampung, kita lihat masyarakat kita sederhana. Maka ulama mengatakan kalau kita mampu untuk berpakaian yang wah, yang branded, pakaian seperti pada saat kita di Eropa, kacamata hitam dengan sepatu high heels, ya. Kemudian juga kerudung walaupun pakai hijab tapi hijabnya yang luar biasa. Ya. Kita mampu untuk memiliki itu semuanya. Namun kita memilih untuk berpakaian yang sederhana. Agar jangan sampai kemudian membuat sedih mereka. Jangan sampai kemudian menjadikan mereka kurang bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Maka berpakaian seperti itu mendapatkan pahala yang besar. Ya. Namun, para ulama mengatakan, kalau kita berada di sekitar kita dan berpakaian yang sama, berpakaian bagus, tidak mengapa. Ya. Azas daripada hal ini, dulu guru saya mengatakan adalah, ketika Allah memberikan rizki kepada kita, yang pertama adalah yang perlu kita lakukan, memastikan rezeki itu berasal dari yang halal ataukah tidak. Poin pertama itu.
Ini saya dapat dari cara yang halal tidak? Kalau didapat dari cara yang halal, yang kedua yang perlu ditanyakan adalah apa kewajiban kita dari harta tersebut? Zakat. Sudahkah kita keluarkan zakatnya? Kalau sudah, hadirin khotul iman rahimakumullah, maka yang ketiga ketika Allah memberikan kepada kita rizki adalah apakah manfaatnya buat kita? Ya. Saya masih ingat dulu ketika masih zaman handphone ada yang Sony Ericsson, Nokia, ya, dan kemudian waktu itu masih pakai ada yang kayak tusuk gigi itu, gitu. Ya, saya ganti handphone dengan begitu. Ketika pengajian ada seorang jamaah yang mengatakan, wah, Ustadz Agus sudah hubbud dunia nih katanya. Subhanallah saya katakan, ya, saya tuker handphone yang ini. Niatannya adalah karena ini memorinya lebih besar. Sehingga saya bisa menyimpan kontak, ya, nomor kontak dengan jumlah yang banyak. Dan di sini juga bisa nge-save. Dulu masih kayak semacam catatan, belum file-file seperti itu. Ya. Apakah ini dikatakan hubbud dunia? Kalau memang ini menjadi sebuah kebutuhan. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, ketika Allah memberikan kepada kita harta, kita sudah pastikan bahwa itu harta kita peroleh dari cara yang halal. Kita sudah keluarkan zakatnya. Kemudian kita pastikan bahwa memang ini butuh kita lakukan. Butuh untuk kita beli. Bukan untuk berlebih-lebihan dalam hal dunia. Maka ini tidak mengapa. Tapi setan menjebak. Setan membuat perangkap kepada manusia yang ingin untuk zuhud agar kemudian meninggalkan daripada hal-hal yang mubah. Ini keliru. Yang keempat, hadirin khotul iman rahimakumullah, ya, bagaimana setan membuat jebakan kepada manusia. Setan menjebak manusia bahwa zuhud itu hanya dalam hal makanan yang apa adanya, dalam hal berpakaian yang seadanya saja. Namun ternyata bagaimana berpikirnya, ambisinya masih dunia. Ada sebuah kitab dulu ketika saya masih kuliah di Timur Tengah. Di situ beliau mengatakan bahwa hakikat zuhud itu adalah bagaimana hati dan pikiran kita itu memikirkan akhirat. Walaupun dunia dalam genggaman kita. Tapi hati dan pikiran kita itu akhirat. Itulah zuhud. Jangan sampai pakaian kita nampak zuhud, makanan kita nampak zuhud, tapi pikiran kita selalu dunia. Itu hubbud dunia. Paham ya? Jadi pikiran kita dunia saja obsesinya. Ya. Yang dipikirin dunia. Wah, bagaimana nih? Biar kemudian simpanan kita ini banyak. Ya. Waduh, gimana ya? Oh, itu. Pemerintah mengeluarkan ini yang baru. Bahwa kalau kita kemudian sudah ambil rumah, entah itu dengan cara leasing atau apapun, ternyata sertifikatnya bisa kita agunkan untuk kemudian kita dapatkan pinjaman. Dan itu bisa untuk kemudian down payment lagi. Ya. Mohon maaf, ada yang hadir dari Australia. Ketika saya ke Australia, ada juga yang cerita, aduh Pak Ustadz, saya dulu kejebak dengan riba. Gimana Pak? Dulu saya bisa sampai punya rumah 5 di Sydney. Caranya gimana? Ya. Jadi caranya adalah dia beli rumah dan ketika kemudian diberikan DP, Bapak Ibu kalau semua telah rahmati, dia sudah bisa meminjam. Maka kemudian segera untuk kemudian dia coba dekati dan kemudian ketika dapat sertifikat itu bisa diagunkan. Nah setelah diagunkan dia bisa ngambil rumah kedua terus. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Ya. Jadi kata beliau, yang ada di pikiran itu adalah bagaimana dunia memperbanyak aset. Akhirnya kemudian lupa. Ini boleh apa enggak secara agama. Oke. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah. Kembali bahwa jebakan yang keempat. Setan menjebak orang yang ingin zuhud cuma luarannya saja. Makanannya kelihatannya seadanya. Bajunya kelihatannya seadanya. Tapi yang dipikirkan dunia saja. Sudah di rumah, yang diobrolkan itu selalu dunia, entah itu bisnis, bagaimana peluang-peluang, ini dunia semuanya. Ya. Ketika ada majelis ilmu, rasanya malas, oh mendingan ketemu klien, bagaimana bisa bicara peluang ini, dunia saja.
setan menjebak manusia dengan seolah-olah bahwa tampilan saja yang sudah cukup untuk dikatakan sebagai seorang yang zuhud. Tidak. Atau setan menjebak manusia, luarannya zuhud. Bagaimana pakaiannya kayaknya lusuh, pakaiannya kayaknya sederhana, tapi ternyata sering datang ke penguasa, menjilat penguasa. Ini bukan kata saya penjelasan ini. Kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Kata beliau yang nomor, walaupun tidak ada nomornya, ini saya nomorin sendiri. Kata Imam Ibnul Jauzi, wa min talbisi iblis, di antara jebakan iblis kepada manusia adalah bagaimana iblis membuat manusia merasa puas. Zuhudnya itu hanya pakaian dan makanan. Tapi ternyata dia mendatangi para penguasa, bagaimana dia meminta untuk ini dan itu, bagaimana dia meminta harta dan kenikmatan dunia. Maka kata Imam Ibnul Jauzi, hadza laisa bizahid, yang kayak gini bukan zuhud. Pakaiannya sederhana, pakaiannya kelihatannya kayak zuhud, makanannya kayak zuhud, tapi subhanallah, sikut sana, sikut sini untuk kemudian mencari dunia, bagaimana mencari jabatan, bagaimana kemudian mendatangi penguasa dan lain sebagainya. Maka ini bukan zuhud, ini jebakan dari setan. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang panjang, di ujungnya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, ma akhsha alaikumul faqr, walakin akhsha alaikumut takatsur. Kata Nabi SAW, bukan miskin yang aku takutkan bagi kalian. Yang aku khawatirkan adalah bagaimana kalian dengan harta. Bagaimana kalian kemudian berpacu dalam dunia. Bagaimana kalian berlomba terhadap dunia. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, fa'ahlakatkum kama ahlakahum. Maka ini akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan generasi sebelum kalian. Jadi zuhud itu bukan cuma pakaiannya saja yang kelihatan zuhud, tapi pikirannya, perilakunya ternyata tidak mencerminkan dari orang yang zuhud. Pikirannya selalu dunia, bisnis, uang, bahkan nggak peduli halal dan haram. Perilakunya juga demikian. Mendatangi penguasa, bagaimana kemudian dia menginginkan kenikmatan dunia dari penguasa. Lantas Ustadz, apakah nggak boleh seseorang mendatangi penguasa? Boleh. Di penjelasannya. Bagaimana Imam Al-Mundhiri. Imam Al-Mundhiri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, ini kitab syarah Sunan At-Tirmidzi, beliau menjelaskan bahwa man dakhala 'ala sultan wadahanahu waqa'a fil fitnah wa man lam yudahin wa nasahahu wa amarahu bima'ruf wa nahahu 'anil munkar fakana dukhuluhu 'alaihi afdalu jihadin. Bukan nggak boleh mendatangi penguasa, tapi kata Imam Al-Mundhiri, beliau mengatakan siapa yang datang kepada penguasa dan bermudahanah, menjilat-jilat mudahanah itu. Bagaimana kemudian menjual daripada agama demi kemudian mendapatkan fasilitas, demi mendapatkan dunia yang sedikit, maka ia pasti jatuh kepada fitnah. Tapi kata Imam Al-Mundhiri, kalau dia tidak bermudahana, tidak menjilat, justru dia datang itu adalah wa nasahahu, dia memberikan nasihat, wa amarahu bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa nahahu 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Kata Imam Al-Mundhiri, fakana dukhuluhu alaihi, datangnya dia kepada penguasa, afdhalul jihad, itu merupakan jihad yang paling utama. Bukankah Nabi SAW bersabda, afdhalul jihad qaulul haqqi ala sultanin jair, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik jihad adalah bagaimana ucapan yang tegas di hadapan penguasa yang zalim. Tapi yang dimaksud dengan poin ini oleh Imam Ibnul Jauzi adalah jangan sampai kemudian pakaiannya kelihatannya kayak zuhud, bagaimana bajunya sederhana, pecinya sederhana, tapi ternyata yang di pikirannya itu bagaimana tender.
Bagaimana dia bisa kemudian dapat fee. Wah, bagaimana ada proyek ini. Dunia saja. Bahkan dia mendatangi penguasa, minta bagian, minta jatah, dan lain sebagainya. Ya. Walaupun terlihatnya bukan untuk diri dia. Mungkin terlihatnya adalah untuk yayasannya dia. Mungkin terlihatnya untuk pesantren dia. Mungkin terlihatnya untuk kampung dia. Tapi hati-hati, kata Imam Ibnul Jauzi. Hadza laisa bizahid. Yang kayak gini tuh bukan zuhud, kata beliau. Ini min talbisi iblis. Ini jebakan iblis, kata beliau. Yang kelima, hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setan membuat jebakan kepada orang yang ingin zuhud adalah bagaimana disusupi di hati dari orang yang ingin zuhud itu ada riya yang tersembunyi. Ya. Kalau riya yang terang-terangan bukan talbis, bukan jebakan. Itu memang godaan. Tapi yang namanya talbis, jebakan itu adalah tanpa disadari. Ya. Dengan bajunya yang sederhana. Ya. Dengan kemudian dia berjanggut. Dengan dia kemudian terlihat sebagai ahli ibadah. Ya. Dia melakukan itu tidak untuk dilihat orang. Tidak. Kalau itu namanya riya. Tapi yang dimaksud dengan poin kelima ini adalah setan menjebak manusia. Dia awalnya ikhlas. Nah, ini awalnya dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian setan menyelisip dalam hatinya. Lihat ya. Ya, ketika dia ngaca, ini wajah orang yang zuhud, sederhana, berjanggut, ya, tanpa disadari. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Topiknya mungkin agak berbeda dari sini. Ya. Tapi saya tertarik ketika saya ke Kuwait. Dan kemudian saya baca di beberapa majalah. Ada sedikit nasihat dari seorang imam di Kuwait. Ya. Di mana beliau mengatakan, pada saat kita menginginkan anak kita untuk hafal Quran. Ya, kita pengen tentunya untuk kemudian anak kita memasangkan mahkota pada saat nanti di akhirat. Kita tentu ingin anak kita untuk hafal Quran. Tapi beliau mengingatkan, jangan sampai kemudian ada riya yang tersembunyi. Apa riya yang tersembunyi itu? Awalnya mungkin bukan karena apa-apa. Memang betul-betul ingin hafal Quran anaknya. Tapi beliau mengatakan bahwa setan kadang menyisipi dalam hatinya. Perasaan bagaimana, lihat. Ya. Anak saya udah hafal Quran. Anak si fulan mah belum. Hati-hati, kata beliau. Ya. Jangan-jangan orang tuanya ingin untuk anaknya hafal Quran, terselip dalam hatinya, bagaimana nantinya dia akan bangga. Hati-hati. Jebakan riya yang tersembunyi. Yang keenam, hadirin khotul iman rahimakumullah. Bagaimana setan menjebak kepada orang yang ingin zuhud untuk menjauhi manusia. Karena kalau banyak berinteraksi dengan manusia, ya gitulah, waktu terbuang. Ya. Ketemu orang jadinya bagaimana perjalanan aja udah sekian menit. Ketemunya ngobrol, udahlah. Ya. Kita mendingan baca Quran. Nah gitu ya. Jebakan daripada setan. Jebakan setan. Setan kadang kemudian menjebak manusia dengan bagaimana mempengaruhi. Waduh, kita di Oman mau buat acara nih. Ya. Bagaimana family gathering. Bagaimana Muslim, Indonesian Muslim overseas yang ada di Oman. Kita pengen kemudian kumpul, ngadakan family gathering. Dan kemudian adalah kita isi dengan keislamannya. Ya. Orang yang digoda, dibisikkan, dijebak oleh setan. Untuk kemudian dirinya zuhud adalah dibisikkan, gak usah ikut-ikutan. Rapat panitianya aja udah berapa jam. Kalau kamu di rumah baca Quran, udah dapat pahala. Ya. Ngapain sampai kemudian ikut family gathering, ketawa, barbecue, dan begini-gini. Mendingan di rumah baca Quran dan lain sebagainya. Ini jebakan setan. Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Para ulama mengatakan, di antara amal kebaikan, ini amal kebaikan, tapi di antara amal kebaikan ada yang perlu kita prioritaskan daripada satu dengan yang lain. Bagaimana memprioritaskan amal kebaikan? Yang pertama bisa dilihat. Ya, mana yang manfaatnya lebih banyak dengan yang manfaatnya itu terbatas.
ketika kita rapat untuk memikirkan bagaimana dakwah di Oman, bagaimana kemudian masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Oman bisa guyup dan kita kemudian memikirkan rapat diskusi, maka ini manfaatnya banyak kepada orang ketimbang untuk dirinya sendiri. Ya. Coba lihat bagaimana ketika kemudian ada seorang ulama yang dia menikmati beribadah di Masjidil Haram. Ya. Tapi di sisi lain bagaimana wilayah kaum muslimin saat itu sedang mempertahankan diri daripada cengkraman orang-orang kafir. Ditulis surat ya, oleh saudaranya kepada dia yang lagi asyik untuk beribadah di Masjidil Haram. Apa tulisannya? Ya abidal haramain. Kamu yang sedang beribadah di Masjidil Haram. Ya. Kalaulah engkau tahu apa yang kami lakukan, innaka la ta'lamu annaka bil ibadika talhahu. Ya. Engkau akan tahu bahwa engkau beribadah di sana dibandingkan kami di sini yang berjuang, maka ibadahmu itu seolah main-main. Di saat matamu mengalirkan airnya karena takut pada Allah, maka kami di sini bukan cuma air mata, tapi peluh dan darah yang ya. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, ya. Bagaimana kemudian jebakan menjauhi manusia, ya. Dia sendirian di masjid, ya. Diajak untuk ke pasar, aduh ngapain ke pasar ini, banyak ini dan itu. Anaknya, istrinya mengatakan, ayah kita ini yuk, ya tamasya, kita lihat bagaimana pegunungan, refreshing. Enggak. Jadi enggak mau untuk kemudian bergaul, dia pengen untuk kemudian sendirian. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya katakan di sini ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah mengatakan wa ta'awanu, tolong menolonglah kalian. Ini menunjukkan bahwa kita harus kemudian bersatu, bergaul. Jangan menjauhkan diri dari orang lain. Ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Seorang mukmin yang bergaul dengan masyarakat dan sabar atas gangguan mereka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang nggak pernah bergaul di tengah-tengah masyarakat, udah gitu nggak sabar terhadap gangguan yang diterima oleh mereka. Ya. Hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis, dalam salah satu peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW mengatakan, "Fawallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun ni'am," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, dan sahabat saat itu mendengar, dan ini buat kita semuanya. Nabi mengatakan, demi Allah, sungguh jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah ini adalah unta yang paling mahal, kendaraan yang paling mahal. Dalam riwayat yang lain dikatakan, bimma tala'at alaihi syams, itu lebih baik daripada daerah dan negara yang terkena dengan matahari. Coba ada nggak di bumi ini nggak terkena dengan matahari? Tidak ada. Artinya Nabi ingin mengatakan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, subhanallah. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan hidayah kalau kita menjauhkan diri? Maka kita perlu untuk kemudian bersama dengan masyarakat, bersama dengan muslim yang lainnya. Bagaimana kita bisa kemudian keluar untuk memenuhi daripada kebutuhan kita? Ajak istri dan anak kita untuk kemudian membeli apa yang dibutuhkan, untuk kemudian silaturahim, untuk kemudian mendapatkan hak mereka, dan lain sebagainya. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah dua sebelum terakhir, bagaimana setan menjebak dan membisikkan kepada orang yang ingin zuhud adalah
bagaimana dia menanti-nanti munculnya karomah. Setan membisikkan, kamu kan sudah begini, lihat pakaianmu sederhana, makanmu sederhana. Wah, itu biasanya wali. Dan kalau udah wali, sebentar lagi kamu akan ada karomah. Jadi justru kemudian dengan pandainya, setan membelokkan niat seseorang untuk zuhud menjadi mencari karomah. Padahal karomah itu merupakan giving dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwa karomah adalah asyai al-khariq lil adah. Perkara luar biasa, tapi bukan dari para nabi, tapi dari pengikut para nabi, yaitu kalangan wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah itu? Dalam surat Yunus ayat 62, ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Jangan cuma ayat 62. Di ayat 63 Allah jelaskan siapa wali Allah itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diukur itu adalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana seseorang itu bertakwanya. Yang dilihat itu adalah bagaimana dia meneladani Nabi SAW, melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi bukan mengharapkan karomahnya, bukan. Tapi setan dengan pandai, bagaimana dia menjebak perasaan manusia yang ingin untuk zuhud, bagaimana dia menanti-nanti karomah. Subhanallah. Dan yang terakhir, hadirin khotbah iman rahimakumullah, bagaimana setan menjebak manusia. Ketika manusia itu ingin zuhud, apa? Bagaimana dia melecehkan dan mencela para ulama. Setan membisikkan dalam hati orang yang ingin zuhud. Buat apa banyak ilmu kalau kemudian tidak ada amalnya? Padahal hadirin khotbah iman rahimakumullah, para ulama itu selain banyak ilmunya, banyak amalnya juga. Tapi setan membisikkan dan membuat jebakan kepada orang-orang yang ingin zuhud. Akhirnya kemudian dia nggak suka dengan ulama. Akhirnya kemudian dia jauh. Dan tadi saya katakan di awal, dia tidak mendapatkan ilmu. Padahal kalau kita buka dalam surat Muhammad ayat 19. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali ilmu sebelum iman kepada Allah dan sebelum amal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam. Ketahuilah. Annahu la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum keimanan. Itu ilmu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonkanlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki dan perempuan. Ini amal. Jadi ilmu dulu sebelum beramal. Keliru kalau kemudian mereka justru melecehkan para ulama. Justru yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muhallab dalam syarah Sahih Bukhari, tapi syarah dari Imam Ibnu Battal. Imam Ibnu Battal ini seorang ulama mazhab Maliki. Beliau mengatakan bahwa amalan yang bermanfaat adalah amalan yang terlebih dahulu didahului dengan ilmu. Makanya dikatakan bahwa al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Atau kama qala sallallahu. Yang namanya ilmu itu imamnya, imam daripada amal. Kalau imam itu di depan. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, inilah di antara jebakan-jebakan setan kepada orang-orang yang ingin zuhud. Banyak di antara manusia yang ingin zuhud, bagaimana dia khawatir dengan fitnah dunia. Bagaimana dia ingin kemudian hidup sederhana. Sibuk dengan ibadah. Tidak disibukkan dengan dunia. Tapi ternyata setan sangat pandai. Setan tidak mau meloloskan satupun dari manusia. La ughwiyannahum ajma'in. Aku pasti, kata setan, akan menggoda dan menjebak manusia. Dan tadi saya katakan bagaimana setan menjebak. Bahwa kalau mau selamat daripada nanti di akhirat, tinggalkan dunia.
asingkan diri, jauhi orang tua, jauhi keluarga. Bagaimana kemudian juga setan masuk ke dalam hati manusia untuk kemudian yang ditonjolkan itu hanya bagian luarannya saja, pakaiannya sederhana, ya. Bagaimana makannya sederhana, tapi yang ada di pikirannya dunia, dunia, dunia. Ya. Bagaimana dia mendatangi penguasa, menjilat dan lain sebagainya. Ini bukan orang zuhud. Ya. Juga menanti-nanti karomah, ini bukan. Juga tadi bagaimana dia nggak suka dengan ilmu, jauh dari para ulama. Hadir khotal iman rahimakumullah. Ya, sekali lagi bahwa kita perlu untuk kemudian merapat kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kemudian kita terperangkap kepada jebakan-jebakan syaitan. Hadirin khotal iman, waktu juga yang memisahkan kita. Saya cukupkan penyampaian sampai di sini dan mungkin nanti akan dibuka tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC, kepada Ustadz Irsyad. Saya kembalikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas tausiahnya. Insya Allah 1 jam ini materi yang disampaikan sangat-sangat padat dan berat untuk membahas zuhud ini Ustaz. Semoga Allah menolong kita semua agar terhindar dari jebakan-jebakan setan tersebut. Kurang lebihnya sedikit mohon izin untuk mensummarize apa yang disampaikan Ustaz tadi. Ada 8 jebakan dari setan terhadap zuhud ini. Yang pertama adalah jebakan meninggalkan dunia. Yang kedua, maaf saya ketinggalan tadi kelewatan. Kemudian yang ketiga adalah jebakan meninggalkan hal-hal yang mubah. Selanjutnya adalah jebakan zuhud hanya pada luaran saja. Kemudian jebakan riya tersembunyi. Kemudian jebakan menjauhi manusia. Kemudian jebakan menantikan karomah. Dan yang terakhir yang baru saja disampaikan Ustadz adalah jebakan melecehkan atau menjauhi ulama. Mungkin kalau sedikit boleh menambahkan atau untuk sebagai summary, mohon izin untuk menukil statement dari Imam Ghazali Ustadz, bahwa zuhud itu bukan berarti ketiadaan harta duniawi, tetapi zuhud merupakan kesucian hati dari harta duniawi. Dia mengambilkan contoh Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri di tengah gemerlap kekuasaannya tetap tergolong orang yang zuhud. Demikian juga dengan Imam Malik radhiyallahu anhu yang betapa kaya rayanya beliau tapi tetap zuhud. Mungkin itu saja yang bisa saya summarize. Saya yakin banyak pertanyaan dari para jamaah. Masih ada waktu ya Ustadz untuk tanya jawab? Oke, boleh, silakan. Monggo bagi jamaah yang punya pertanyaan langsung diajukan saja kepada Ustadz. Oh, ini ada pertanyaan di chat Ustadz dari Bapak Agus Mulyono. Bismillah, mohon maaf nanya, bagaimana menerapkan zuhud dalam kehidupan sehari-hari Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih. Ini Ustadz saya, guru saya, ya Ustadz Agus Mulyana. Untuk menerapkan zuhud dalam kehidupan sehari-hari, ya, kalau kemudian saya boleh summarize adalah yang pertama, bagaimana kita memastikan cara memperoleh dari dunia ini adalah dengan cara yang betul dan halal. Ya. Jadi bagaimana caranya yang betul dan halal. Yang kedua, Ustadz, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala lapangkan dunia, maka dunia ini ada di dalam genggaman kita dan bukan dalam hati kita. Dalam artian, ketika dunia berada dalam genggaman, pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kewajiban mengeluarkan zakat, kita ikuti dari apa yang Allah minta kepada kita. Ketika Allah mengajarkan kepada kita untuk banyak bersedekah, kita keluarkan. Saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan infakkanlah dari apa yang Allah titipkan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian kita memahami bahwa dunia, harta ini merupakan titipan, maka berarti kita perlu untuk mengelola harta tersebut seperti yang diinginkan oleh yang menitipi. Ya, itulah kurang lebih zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kali lagi bukan kemudian kita nggak boleh berpakaian yang bagus, bukan nggak boleh untuk kemudian makan sesuatu yang bergizi, tapi yang pastinya jangan sampai kemudian hati ini ya terikat bahwa
hanya pakaian baguslah yang hanya kita pakai, hanya makanan enaklah yang hanya kita makan, tidak. Tapi ini adalah sebagai suatu bentuk menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Selanjutnya saya lihat ada pertanyaan masih dari apa faktor-faktor yang menumbuhkan zuhud. Untuk menumbuhkan zuhud ini yang pertama adalah kita harus ingat bahwa dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah sementara. Dunia ini merupakan tempat bagi kita untuk menanam dan nanti akan kita panen pada saat di akhirat. Ya. Selain mengingat daripada dunia ini sementara, yang kedua untuk bisa menumbuhkan zuhud kita bisa melihat bagaimanakah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kehidupan para salafus soleh. Ya. Kalau tadi Ustadz Irsyad selaku MC memberikan contoh, ya, bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, kita bisa melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW sebenarnya adalah beliau seorang yang kaya, tapi beliau zuhud. Ya. Dalam disertasi doktor ya, dituliskan bagaimana amwalun Nabi SAW. Harta Nabi itu sangat banyak, tapi itu nggak sampai di hati beliau. Hanya dalam genggaman. Ketika melihat ada sahabat yang memerlukan, diberikan. Ketika melihat ada orang-orang miskin yang memerlukan, beliau salurkan. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah memahami bahwa zuhud itu merupakan, dunia ini merupakan sementara. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa melihat, mencontoh dari Nabi SAW dan para salafus soleh. Ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu Ustaz. Mungkin itu ya Ustaz, bahwa begitu ingat atau mendengar kata zuhud, apa yang ada dalam benak masyarakat ataupun anggapan itu selalu yang terlintas itu adalah kondisi papa menjauhi kehidupan harta duniawi. Padahal di dalam ajaran agama kita juga ada ajaran tahadus binikmah ya Ustaz, untuk menunjukkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Itu terkadang orang-orang lupa terhadap poin itu, padahal itu sangat penting untuk menceritakan atau menunjukkan betapa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita itu banyak, sehingga harus kita tunjukkan juga, tetapi bukan dalam hati kita, tapi hanya ya sebatas itu saja. Berat memang, tapi Ustaz. Kalau tadi Imam Ibnul Jauzi itu mengingatkan bahwa kita jangan terjebak dengan faktor tampilan bahwa kita itu zuhud, tapi ternyata dunia kita itu obsesinya masih dunia saja. Perilaku kita malah mikirin dunia. Itu malah bukan zuhud kalau kata Imam Ibnul Jauzi. Ya. Pakaian boleh sederhana, bahkan kelihatan compang-camping. Tapi kalau yang difikirkan dunia, ya itu bukan orang zuhud. Ya, gitu. Justru orang zuhud itu adalah obsesinya adalah akhirat. Ya. Obsesinya adalah akhirat. Walaupun kemudian pakaiannya bagus, walaupun misal di hotel, misalnya di Oman, di Kuwait, negara-negara Teluk, atau misalkan di Amerika, teman-teman mengadakan acara program keislaman misalnya di hotel, apakah ini kemudian hubud dunia? Tidak. Gitu. Ketika ini dijadikan sebagai sarana ta'abbud beribadah kepada Allah, maka ini adalah bentuk bagaimana kita menampakkan nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Jadi jangan terjebak oleh penampilan, tapi justru kata Ibnul Jauzi adalah esensinya adalah hati dan pikiran kita nggak sibuk dengan dunia, justru sibuk dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Mas Danang Kartunis, apakah takut dianggap zuhud juga godaan setan? Monggo Ustaz. Bapak Ibu kalau Subhanahu wa taala rahmati, ini menarik ya. Apakah takut dianggap zuhud itu godaan juga setan? Ya. Bisa demikian ya. Tapi saya melihatnya lebih kepada faktor yang harus kita jaga dengan hati kita. Ya. Di kitab ataupun buku Talbis Iblis memang Imam Ibnul Jauzi ingin menyatakan kepada kita jangan sampai kita merasa aman, jangan sampai kita merasa selamat dari yang namanya jebakan dan perangkap setan. Setan itu bisa menggoda sebelum kita melakukan amal. Setan itu bisa menggoda pada saat kita melakukan amal. Ya. Bahkan tadi kata Mas Danang adalah bahwa kita udah begini takut juga, ada ketakutan dianggap dianggap zuhud. Nah itu juga termasuk godaan gitu. Wah ini sih dia kita lagi family gathering, nggak makan nasi kebuli ya, nggak makan kambing. Wah
Dia lagi zuhud nih gitu ya, gitu ya. Nah, ini juga kita biasa saja, natural saja ya. Yang intinya tadi saya katakan adalah bahwa hati dan pikiran kita bukan disibukkan dengan dunia, tapi justru disibukkan dengan bagaimana amal-amal dan menghambakan diri pada Allah. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz. Mungkin satu lagi pertanyaan dari jamaah, monggo. Dari Bapak atau Ibu TJ ini, Ustadz, apakah pasrah dengan keadaan adalah zuhud? Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mbak TJ dari Sydney, ya. Terima kasih sudah bergabung. Apakah pasrah dengan keadaan adalah zuhud? Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ya. Di kita ada terminologi yang disebut dengan tawakal, ya. Memang dia merupakan siklus kebaikan antara bagaimana kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bagaimana kemudian kita zuhud, dan kemudian tawakal. Jadi tawakal itu saya kira lebih dekat dengan apa yang Mbak Tijera tanyakan, yaitu bagaimana pasrah dengan keadaan. Tapi saya memahami bahwa ya, pasrah dalam keadaan yang Mbak TJ tanyakan ini, apakah zuhud itu maksudnya gini, ya, menerima dengan misalnya Allah kayak ya, itu mungkin ada terminologi lagi yang lebih tepat, yaitu qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini beririsan dengan pemahaman kita tentang takdir. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk kemudian mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di muka bumi, wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian kita bekerja, berusaha, maka pada saat Allah berikan kepada kita hasilnya, maka merasa cukuplah gitu. Inilah baru yang disebut dengan qanaah. Ya, yang disebut dengan qanaah. Kalau zuhud ini artinya lebih kepada apapun yang Allah berikan kepada kita, Mbak TJ, baik Allah lapangkan rezeki kita ataupun Allah sempitkan rezeki kita, maka orang yang zuhud itu selalu yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya itu adalah bagaimana menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dijadikan untuk ibadah, ya. Banyak dijadikan sebagai peluang untuk ibadah. Itulah zuhud. Tapi kemudian merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, itu namanya adalah qanaah. Dan ketika sudah berusaha, lantas sampai kepada titik yang mentok, itulah yang disebut dengan tawakal. Wallahu a'lam. Pernah ada Ustaz. Aduh, ini masih ada 2 pertanyaan lagi yang tertulis. Masih ada waktu, Ustaz? Ya, silakan. Oke, ini mohon ke Bu Eva dulu. Afwan, Ustaz, dari contoh-contoh kisah tadi, jadi apakah apabila berbenturan antara kesalahan pribadi dengan kesalahan sosial, berarti kita harus mendahulukan kesalahan sosial? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Ustazah Eva. Jadi berkaitan dengan tadi saya mengatakan di antara amal atau kebaikan pun ada prioritas-prioritasnya. Yang pertama ada amal yang manfaatnya itu lebih besar, lebih banyak yang menerima manfaatnya daripada amal pribadi. Dan ada juga amal yang dia waktunya mendesak. Ini juga perlu kita prioritaskan. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, contoh, baca Quran itu adalah ibadah yang bagus, ibadah yang baik. Tapi kalau sedang ada tamu, misalkan saya berkunjung ke rumah Ustazah Eva misalnya. Ustazah Eva ini lagi baca Quran, maka yang lebih prioritas adalah bagaimana memuliakan tamu daripada kita baca Quran dulu. Gitu itu maksud saya ya. Jadi demikian. Dan kalau di sini dikatakan apakah mendahulukan kesolehan sosial daripada kesolehan pribadi? Tidak juga. Ya. Yang saya maksud bukan kesolehannya. Kalau menempa jati diri menjadi muslim yang baik, itu harus. Ya. Ini kalau kemudian terjadi berbenturan maksud saya. Ya. Tapi kalau kemudian tidak terjadi benturan seperti itu, ya misalnya tadi saya katakan,
Kita dalam keadaan nggak ada rapat untuk suatu program Islamic Camp misalnya, ya yang terbaik adalah kita baca Quran sendirian. Tapi kalau kemudian tadi saya katakan berbenturan, namanya prioritas itu adalah ketika terjadinya berbenturan. Ya. Saya ingat sekali dulu ketika di pesantren, suka ada yang mencuri pakaian santri itu pas lagi sholat Jumat. Sampai ada kemudian yang bertanya ke Kiai waktu itu, Pak Kiai, bolehkah ada 1-2 orang santri yang sudah besar, artinya kelas-kelas aliyah, yang membatalkan sholatnya demi ngejar maling? Boleh. Ya, gitu ya. Karena tadi berbenturan antara lagi Jumatan sama kemudian kedengaran bibi dapur teriak, bangsat, maling gitu ya. Nah ini kalau terjadi berbenturan, kalau nggak terjadi berbenturan, maka tentu menempa diri untuk menjadi pribadi yang soleh ini harus didahulukan. Ya. Tapi tadi saya katakan itu untuk membuat suatu pemahaman antara kebaikan juga ada prioritasnya nih. Ya. Tadi saya katakan kita baca zikir pagi bagus, baca Quran bagus, tapi ketika mertua datang, apa yang terbagus? Yang terbagus adalah melayani mertua, karena selain tamu, beliau juga orang tua kita. Sarapannya kita siapkan, bagaimana ngajak ngobrol dan lain sebagainya. Itu mungkin kurang lebih yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Satu lagi pertanyaan Ustadz dari Pak Nana Mulyana, semoga ini pertanyaan terakhir. Sifat zuhud apakah juga menghilangkan sifat manusia seperti tegas terhadap aturan, emosi, cemburu atau lainnya, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Ini Ustadz Nana Mulyana ini seorang Ustadz di Kuningan, Jawa Barat. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, sifat zuhud tidak menghilangkan hal-hal seperti itu. Ya. Tetap orang yang zuhud itu juga tegas. Ya. Orang yang zuhud juga tetap ada rasa cemburu dan lain sebagainya. Ya. Jadi orang yang zuhud itu bukan berarti mati rasa, bukan. Ya. Tapi tadi saya katakan berulang kali bahwa orang yang zuhud itu, dunia itu nggak ada di hatinya. Yang ada adalah bagaimana kemudian dia menjadikan apa yang Allah berikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap untuk tegas terhadap aturan, ada emosi, ada cemburu, ya. Kita lihat saya kemarin baru kajian hadis dengan masyarakat Indonesia di Amerika. Saya bertanya, apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah marah? Pernah, ya. Pernah marah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu marah idzan tahakat hurumatillah. Ketika hukum Allah Subhanahu wa taala ini terlanggar. Jadi orang yang zuhud juga ada emosinya, marahnya, tapi tidak kemudian marah yang asal, marah yang bukan pada tempatnya, bahkan marah yang kepada syahwat, ya. Artinya keinginan dari nafsu pribadi, tapi marahnya itu adalah marah ketika kemudian ada hukum Allah Subhanahu wa taala yang terlanggar. Jadi zuhud tidak menghilangkan itu semuanya. Zuhud bukan berarti mati rasa. Seorang yang zuhud dia akan tetap cemburu, seorang yang zuhud dia akan tetap ada rasa marah, ya, apalagi kalau kemudian yang terlanggar itu adalah hukum Allah. Seorang yang zuhud itu dia tetap tegas terhadap peraturan-peraturan yang ada. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallah khairah. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini manfaat fid dunya wal akhirah bagi kita semua. Mengingat waktunya sudah malam dan Ustadz mungkin perlu istirahat, kajian kita petang ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Betul Ustadz untuk memberikan closing statement sekaligus menutup kajian kita malam ini. Betul. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Sebagai closing statement dari yang saya sampaikan adalah dua hal. Yang pertama, kita harus merapat dengan Allah Subhanahu wa taala karena godaan, tipu daya dan perangkap setan itu sangat-sangat luar biasa. Yang kedua adalah kita harus memahami bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Ya, kalau namanya persinggahan, maka apa yang kita lakukan saat singgah sebenarnya adalah untuk persiapan dan berbekal untuk negeri akhirat kita. Itulah makna daripada zuhud. Zuhud bukan kita meninggalkan dunia, tapi bagaimana menggunakan dunia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka kullama sa'alaka bika nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma ista'adza bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas tausiahnya. Mohon maaf sebagai MC jika ada kesalahan atau kekurangan dari yang saya sampaikan. Dan mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di Oman, Ustaz. Siap, insyaallah. Ya, Pak Friza itu siap memanggil tuh. Siap. Kalau Ustaz. Salam buat keluarga Pak Friza dari istri sama, juga. Ustaz. Salam dari istri buat Ustazah. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Kang. Pamit juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Danang, makasih. Terima kasih. Kalau Pak Friza, Pak. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Izin pamit semuanya. Assalamualaikum. Sama-sama pamit semua.